Jadi Hakim Agung pertama yang menjadi tersangka, KPK menduga Hakim Agung Sudrajat Dimyati juga terlibat di sejumlah perkara suap lain di Mahkamah Agung. Apakah ini hanya puncak dari gunung es atas fenomena mafia peradilan? Bagaimana menjaga integritas Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan paling tinggi di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Bung Asep. Kang Asep sehat selalu. Saya selalu semangat selalu. Ya, sebagai mantan hakim tentu Anda tahu kan, pasti teman-teman Anda juga banyak menjadi hakim agung saat ini. Bahwa ini adalah kasus pertama, ini adalah sejarah luar biasa yang kemudian kita berharap tidak pernah terjadi lagi di hari-hari ke depan. Betul ya Kang Asep ya? Saya koreksi, bukan yang pertama Mas Aiman. Hakim Agung? Bukan, maka sampai jadi terdakwa 3 orang hakim agung pernah jadi sampai terdakwa. Mungkin media semua lupa. 3 pernah menjadi hakim agung, tidak hanya sampai tersangka, tapi terdakwa. Cuma nyampe di PN dilepaskan. Sampai di PN dilepaskan, maksudnya gimana? Ya, karena eksepsi mereka diterima oleh hakimnya, ya junior-juniornya kita paham lah. Ya, jadi itu. Jadi bebas maksudnya? Hah? Bebas? Lepas, bukan bebas. Sebenarnya bisa dakwaan bisa maju lagi, cuman tidak dilanjutkan. Oh, jadi lepas. Artinya tidak kemudian dilanjutkan sampai putusan vonis, dihukum, bersalah, penjara, dan lain sebagainya. Tidak ada? Kali. Dulu tuh sebelum KPK tuh ada namanya TGPF ya, tim gabungan pencari fakta, ketuanya mantan ketua muda pidana Adi Andoyo dan timnya. Jadi kasusnya justru dengan wartawan, dengan topsnya Mas Aiman Bandung ada sesuatu sehingga diperiksa oleh TGPF yang kemudian berubah jadi KPKPN, kemudian jadi KPK. Itu belum 20 tahun Mas Aiman, masih ada 3 hakim agung yang 3 hakim agung tahun 2002 2001. Ya saya lupa, punya 2000-an itu ada ya. Oke. 2 hakim agung wanita, 1 hakim agung pria. Iya. Tapi kemudian semuanya tidak berlanjut pada vonis. Tidak, vonisnya karena eksepsi mereka diterima. Karena dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Ya tentu kita bisa berdebat soal itu meskipun kita harus menghormati lembaga peradilan. Tapi saya ingin tanya, apakah ini nanti kan bisa berujung seperti itu? Ya mungkin juga, kenapa tidak? KPK kan suka rame di awal. Seperti Menteri KKP, semua seumur hidup, hukuman mati, ujungnya tuntutan 5 tahun. Jadi di depannya cuma teorinya wah ye, depannya wah, ujungnya yay. Oke, luar biasa. Tapi kita tidak mengharapkan itu karena kalau kita bicara KPK kan conviction rate-nya tinggi, artinya sampai ke vonisnya tinggi. Meskipun ada juga yang putusan bebas ya. Loh, ya, jangankan hakim, yang bukan hakim aja dapat diskon, apalagi hakim temennya seniornya, tahu sama tahu lah. Meskipun juga kan pasti nanti akan dilihat oleh publik ketika proses persidangan berjalan. Saya tidak tahu ya, kalau mungkin di pengadilan pertama, di PN mungkin iya, tapi selanjutnya ya mungkin banyak yang lupa juga. Iya, buktinya kan itu yang ketangkap kemarin kan udah satu yakin di Kompas TV maupun di media lain sama saya, kasus toilet masih dikirim juga oleh KY ini. Iya. Maksudnya Hakim Dimyati ini sempat ada skandal di pembicaraan dengan salah satu anggota DPR di toilet pada saat fit and proper test, meskipun sudah diperiksa oleh KY pada waktu itu kalau tidak salah, betul ya? Iya, karena mereka juga satu paham, satu ikatan emosional, satu ikatan tertentu, kedekatan, ya aman juga. Tapi kan namanya berlian tetap berlian, kalau namanya busuk tetap busuk. Kalau disebutkan misalnya KPK mencium bahwa tidak hanya satu jual beli perkara, ada kemungkinan jual beli perkara yang lain. Ini kan kalau KPK menyebutkan seperti ini, artinya KPK sudah mendapatkan bukti tapi tinggal melengkapi sedikit lagi. Pertanyaannya, apakah mungkin hanya satu hakim agung atau ada kemungkinan hakim agung yang lain atau bahkan mungkin panitera misalnya atau yang lainnya? Kalau tahu itu kenapa nggak dari dulu? Harusnya kan dari dulu dan lebih banyak lagi. Kan lebih banyak di kasus Nur Hadi aja yang begitu berkuasanya, kenapa diam saja KPK? Kalau sudah tahu kenapa diam saja?